Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita sekarang masuk hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaytukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku larang tinggalkanlah, dan apa-apa yang aku perintahkan lakukan semampu kalian. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, itu banyak bertanya dan banyak menyelisihi nabi mereka. Hadis ini termasuk hadis-hadis yang agung ya. Di mana sebab terjadinya hadis ini adalah disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW ia pernah berkhutbah, ayyuhan nas qad faradallahu alaikum hajja fahujju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian haji, maka hendaklah kalian berhaji. Faqala rajul, ternyata ada seseorang laki-laki berkata, aku lu'am ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Maka Rasulullah diam, tidak mau menjawab. Lalu ia mengulang lagi sampai 3 kali. Rasulullah pun diam, tidak mau menjawab. Maka Rasulullah bersabda, lau qultu na'am lawajabat walammastata'tum. Kalau aku jawab ya, pasti menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu. Ya. Kemudian Rasulullah sabda setelah itu, ya daruni ma taraktukum. Ya biarkanlah aku dalam perkara-perkara yang aku tinggalkan. Artinya sesuatu yang aku tidak sebutkan, kalian jangan mempertanyakan, ya sehingga itu membuat kalian berat, ya. Maksudnya seperti itu. Kita bahas hadis ini sedikit demi sedikit ya akhi. Sabda Rasulullah, "Ma nahaitukum anhu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. "Ma nahaitukum anhu," apa-apa yang aku larang darinya. Larangan ya. Di dalam ilmu usul fikih terjadi ikhtilaf para ulama apakah larangan itu pada asalnya menunjukkan haram atau larangan itu menunjukkan makruh. Itu menjadi 3 pendapat ulama masyhur ya. Jumhur ulama, ya kebanyakan ulama mengatakan bahwa larangan itu pada asalnya apa? Haram. Tidak boleh kita katakan makruh sampai ada dalil yang memalingkan dari makruh kepada dari haram kepada makruh. Ya. Sementara sebagian ulama, dan ini yang tampaknya condong kepadanya Syekhul Islam Taimiyah, dan condong pula Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, bahwa mereka membedakan antara larangan yang bersifat ta'abbudi ibadah. Betul Pak, masih kosong di tengah Pak. Di belakang, di sini juga masih banyak yang kosong. Kata mereka ya, larangan yang bersifat ibadah itu pada asalnya haram. Sampai ada dalil yang memalingkan dari haram kepada apa? Makruh. Tapi kalau larangan itu berhubungan dengan masalah adab, maka pada asalnya makruh. Tidak boleh kita katakan itu haram sampai ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.
Ya, dan ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah qaulun qawi, pendapat yang kuat. Dan condong kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Yaitu pembedaan antara masalah yang bersifat apa? Ibadah dengan masalah yang bersifat adab. Ya. Kalau masalah ibadah pada asalnya apa? Haram. Sedangkan masalah adab pada asalnya apa? Makruh. Ya, sebuah contoh misalnya masalah adab apa? Tentang adab buang air, adab makan. Ketika Rasulullah SAW sabda, "Kul biyaminik." Ya, makanlah dengan tangan kananmu. Ini perintah, tapi ini perintah yang berhubungan dengan apa? Adab. Sedangkan perintah yang berhubungan dengan adab, pada asalnya hukumnya sunnah. Kalau larangan yang berhubungan dengan adab, pada asalnya hukumnya makruh. Tidak boleh kita katakan wajib atau haram sampai ada dalil. Ternyata ya, makan dengan tangan kiri itu haram karena adanya dalil. Ya, apa itu? Karena Rasulullah SAW melarang fa inna syaitan, karena setan itu kata Rasulullah makan dan minum itu dengan tangan kiri. Sedangkan ya, menyerupai setan itu hukumnya haram. Sehingga ini dalil yang menunjukkan akan keharamannya kata para ulama. Contoh lagi misalnya cebok dengan tangan kanan. Rasulullah SAW melarang kita cebok dengan tangan kanan. Ya, sebagian ulama mengatakan ini hukumnya apa? Makruh saja kalau kita cebok dengan tangan kiri. Dengan tangan kanan, maaf. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan adab. Ya. Adapun karena kalau itu berhubungan dengan ibadah, maka pada waktu itu pada asalnya apa? Haram. Ini ya pendapat sebagian ulama ini dalam masalah usul fikih, Pak. Dan ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah. Dengan kaidah tersebut kita bisa menghasilkan suatu hukum. Apa wajib, apa sunnah, apa mubah, apa makruh, apa haram. Ya. Dan orang yang tidak menguasai usul fikih, dia tidak akan bisa ya, untuk mengetahui ya hukumnya wajib, apa haram, apa tidak. Ya. Kata Rasulullah, "Ma nahaitukum anhu." Apa-apa yang aku larang. Terjadi lagi perbedaan para ulama. Apakah ibadah yang ada padanya, ya, apakah larangan yang ada pada suatu ibadah menyebabkan ibadah itu batal atau tidak? Apakah larangan yang ada pada suatu ibadah menyebabkan ibadah itu batal atau tidak? Terjadi ikhtilaf. Sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan tidak. Yang sahih diberikan perincian kata Syekh Utsaimin. Yaitu kalau larangan tersebut mengenai syarat dan rukunnya. Kalau larangan tersebut mengenai apa? Syarat dan rukunnya, ya, maka batal ibadahnya. Dan bila larangan tersebut tidak mengenai syarat dan rukunnya, maka tidak batal. Contohnya begini, Pak. Syarat sah salat apa? Wudu, terus? Menghadap kiblat, terus? Menutup aurat. Sekarang kalau ada orang yang menutup aurat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Misalnya ada orang sholat dengan memakai sarung dari sutra. Sementara laki-laki dilarang tidak pakai sutra. Haram. Bagaimana sholatnya sah apa tidak? Kata Syekh Utsaimin, ya, karena ini berhubungan dengan syarat sah sholat. Apa itu? Menutup aurat. Sedangkan larangan apabila mengenai syarat atau rukun, maka membuat ibadah tersebut batal. Tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pakai sholat dengan memakai sarung sutra, sah tidak sholatnya? Tidak sah kata para ulama. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh larangan yang berhubungan dengan
yang tidak berhubungan dengan syarat ataupun rukun. Ada orang sholat pakai peci hasil maling. Ya, pecinya hasil maling, Pak. Lagi di toko, ya, tukang tokonya nggak tahu, diambil pecinya. Kemudian dia pakai. Kira-kira sah tidak sholatnya? Sah. Kenapa? Karena peci itu bukan syarat dan bukan rukun sholat. Paham tidak? Iya. Terjadi ikhtilaf lagi para ulama. Bagaimana kalau seseorang sholat di atas tanah hasil korupsi? Ya, dia habis korupsi tanah, sholat di atas tanah tersebut. Sah apa tidak? Nah, sah. Ya, afwan ya, ana salah tadi sedikit. Bahwa larangan kalau berhubungan dengan zat ibadah dan rukun dan syaratnya, maksudnya gitu. Ada sedikit kekurangan di situ, ditambahin aja. Larangan kalau berhubungan dengan zat suatu ibadah atau mengenai syarat ibadah, syarat sahnya, ya. Demikian pula rukunnya, maka larangan itu ibadah tersebut batal. Sedangkan kalau tidak berhubungan dengan zat ibadah tersebut dan syarat sahnya, maka tidak batal. Nah, kalau ada orang yang sholat di atas tanah yang tanah yang hasil korupsi, sah tidak? Alasannya apa, Pak? Iya, betul. Iya, syaratnya kan cuman kita bersuci dari hadas. Sementara ya masalah tanah hasil curian apa-apa ya itu bukan syarat sah sholat. Iya, maka sholatnya sah. Tapi kata para ulama ma'al ism disertai dengan dosa. Iya. Kalau dia yang korupsi, tapi kalau orang lain yang korupsi kita sholat di tanah itu ya nggak masalah. Iya. Contoh lain, Pak. Allah Subhanahu wa taala melarang jual beli ketika Jumat sedang dilaksanakan. Allah berfirman apa? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzalul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil menuju salat Jumat, maka hendaklah kalian pergi menuju zikir kepada itu salat tersebut, ya. Dan tinggalkan jual beli. Di sini Allah melarang jual belinya. Berarti berhubungan dengan apa? Zat jual beli itu. Sekarang kalau ada orang jual beli, ya, ketika khutbah Jumat sedang dilaksanakan, sah tidak jual belinya? Tidak sah. Kenapa? Karena yang ini larangan mengenai apa zatnya. Sekarang kalau yang melakukan jual beli itu perempuan, sah. Kenapa? Karena dia tidak wajib Jumat. Ya. Demikian ya akhwat Islam azani Allah, segala sesuatu larangan yang berhubungan dengan zat atau syarat suatu ibadah, maka membuat ibadah tersebut tidak sah. Dan larangan yang berhubungan dengan apa? Ya, tidak berhubungan dengan zatnya, tidak berhubungan dengan syaratnya, maka pada waktu itu tetap sah, tapi disertai dengan apa? Dosa. Ya. Kata Rasulullah, "Ma nahaitukum anhu." Apa-apa yang aku larang. Ma di sini mempunyai makna umum. Artinya seluruh yang aku larang. Ini menunjukkan kata para ulama, ya, bahwa semua larangan harus kita tinggalkan. Dan larangan itu ada terbagi menjadi dua macam. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Kenapa, Pak? Karena yang makruh pun sebetulnya dilarang. Tapi tidak sekuat yang haram. Ya. Maka ketika Rasulullah mengatakan manahaitukum anhu fajtanibuh, apa-apa yang aku larang maka tinggalkan, mencakup padanya yang haram maupun yang makruh. Itu menunjukkan bahwasanya yang makruh itu bukan untuk dilakukan, Mbak, tapi untuk ditinggalkan. Makanya aneh orang Indonesia ini kaidahnya. Ya, kalau yang sunnah ditinggalin, alasannya sunnah ini. Yang makruh malah dilakukan, alasannya makruh ini.
Ya, ini gimana sih? Ya definisinya yang benar gitu apa? Ya, gara-gara definisi yang itu, Pak. Sunnah adalah kalau dilakukan dapat pahala, kalau tinggalkan nggak dapat apa-apa. Makruh adalah kalau dilakukan tidak dapat dosa, ya kalau ditinggalkan dapat pahala. Akhirnya apa? Dengan definisi ini akhirnya orang menganggap enteng sunnah, orang menganggap enteng makruh. Ya. Padahal kata banyak para ulama yang mengkritik definisi ini. Sebenarnya itu definisi yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Juwaini dalam kitab beliau Al-Waraqat. Ya. Kata Syekh Masyhur yang bagus bahwa yang makruh adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dengan larangan yang tidak dikuatkan dan pelakunya berhak mendapat celaan walaupun tidak berdosa. Nah kan kalau begitu kan enak, ya. Orang tidak akan apa menganggap remeh yang makruh-makruh. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa-apa yang aku larang tinggalkan. Makanya dahulu para sahabat tidak pernah memilah-milah antara yang haram apa makruh. Tidak pernah para sahabat bertanya kepada Rasulullah ini makruh apa haram. Pokoknya apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan aja udah. Walaupun itu hukumnya makruh. Terlebih makruh itu ya akhi sudah kita sebutkan dalam hadis yang ke-6 termasuk perkara-perkara yang syubhat. Ya, yang bisa menyeret seseorang itu kepada apa? Kepada yang haram. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, maka apa-apa yang aku larang kalian darinya maka tinggalkan. Ya. Rasulullah SAW tidak mengatakan maka tinggalkan semampu kalian. Kalau dalam masa perintah Rasulullah mengatakan apa? Lakukan semampu kalian. Kenapa, Pak? Karena kata para ulama, meninggalkan itu artinya ya, meletakkan beban. Sedangkan melakukan itu artinya melakukan beban. Melakukan beban tidak semua orang bisa. Tapi meletakkan beban semua orang bisa. Makanya Rasulullah SAW ketika mengatakan apa yang aku larang tinggalkan. Ya, Rasulullah tidak mengatakan tinggalkan semampu kalian. Namun kata para ulama, kalau kita perhatikan larangan-larangan syariat yang bersifat haram, itu sebetulnya ada dua macam. Ya, larangan-larangan syariat yang bersifat haram, itu sebetulnya ada dua macam. Yang pertama, haram secara zatnya. Yang pertama apa? Haram secara zatnya. Contohnya apa, Pak? Haram secara zatnya contohnya apa? Zat perbuatan dan zat ain apa? Zat materinya itu loh. Zina, mencuri, minum arak, ya, berjudi. Itu zatnya haram. Yang kedua, haram karena menjerumuskan kepada dosa. Haram karena menjerumuskan kepada apa? Dosa yang disebut dengan istilah saddan lidzari'ah. Diharamkan karena untuk tidak ya menjerumuskan kepada dosa. Contohnya apa, Pak? Memakai sutra buat laki-laki. Kenapa? Kenapa Allah dan Rasulnya melarang laki-laki memakai sutra? Supaya tidak menyerupai perempuan. Sebab ketika laki-laki memakai sutra, dia akan ya hilang sifat kelaki-lakiannya. Ya, karena lembutnya sutra tersebut. Ya. Di antaranya apa? Ikhtilat, ya, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, berdua-duaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Diharamkan. Kenapa? Karena bisa menjerumuskan kepada zina. Nah, sesuatu yang diharamkan secara zatnya berbeda dengan sesuatu yang diharamkan ya karena bisa menjerumuskan kepada dosa.
Apa perbedaannya kata para ulama? Bedanya, kalau yang diharamkan secara zatnya, boleh kita lakukan hanya ketika darurat saja. Boleh kita lakukan hanya ketika apa? Darurat saja. Makan bangkai, haram secara zatnya tidak. Bangkai itu sendiri zatnya haram kan? Haram. Boleh kita makan? Kalau kita lagi butuh, nggak boleh. Tapi kalau kita darurat, di mana tidak ada lagi makanan lain, kalau kita tidak makan bangkai menyebabkan kita mampus, ya, menyebabkan kita binasa. Maka pada waktu itu silahkan Anda makan bangkai. Untuk jadi sementara jadi Sumanto, Pak. Ya, nggak masalah. Adapun yang haram karena menjerumuskan. Adapun yang haram karena menjerumuskan, maka diperbolehkan ketika ada hajat atau kebutuhan. Walaupun tidak darurat. Diperbolehkan ketika ada apa? Hajat atau kebutuhan walaupun tidak darurat. Sekarang apa bedanya darurat dengan hajat, Pak? Kenapa? Ada hajatan, Pak ya? Waduh, hajatan orang Indonesia jadinya nih. Bedanya, Pak, kalau darurat, bila kita tinggalkan akan memberikan mudorot. Darurat, kalau kita tinggalkan akan menimbulkan apa? Mudorot. Disebut darurat, Pak, kalau memberikan mudorot kepada salah satu dari 5. Iya. Disebut darurat kalau memberikan mudorot kepada salah satu dari 5 apa aja? Agama, nyawa, harta, akal, dan keturunan. Itu disebut darurat. Contohnya, kalau Bapak tidak makan bangkai, sementara tidak ada makan yang lain, mati Bapak. Maka maslahat untuk mempertahankan hidup lebih utama daripada apa? Ya, daripada bahaya makan bangkai itu sendiri. Sedangkan hajat, itu kebutuhan. Walaupun kalau kita tinggalkan tidak akan menimbulkan mudorot. Hajat, ya kalau kita tinggalkan tidak akan menimbulkan apa? Mudorot. Sebuah contoh, kalau kita berada di puncak yang sangat dingin, kalau kita tidak pakai jaket, ya kita bakalan binasa. Berarti itu darurat apa hajat? Darurat. Kita pakai jaket. Udah pakai jaket, masih kedinginan, tapi tidak akan binasa. Kita butuh satu lagi. Berarti yang kedua namanya apa? Hajat. Bisa bedakan? Nah, haram yang secara zatnya baru boleh, diperbolehkan hanya dalam keadaan apa? Darurat. Sedangkan ya haram yang bisa menjerumuskan itu boleh walaupun ada hajat tidak darurat. Iya. Nah ini ikhwatul Islam contohnya apa Pak? Contohnya misalnya sutra. Rasulullah SAW mengizinkan beberapa sahabat yang terkena penyakit hikah, gatal-gatal untuk memakai sutra, lil hajat. Contohnya lagi, ya, memandang wanita yang bukan mahram, haram bagi laki-laki. Tapi diperbolehkan ketika seseorang ingin, ya, menikahinya. Ya demikian pula, ya, perkara-perkara yang sifatnya menjerumuskan kepada dosa yang diharamkan karena itu, maka ketika ada hajat diperbolehkan. Ini ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa-apa yang aku larang maka tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum.
Dan apa-apa yang aku perintahkan, maka lakukanlah semampu kamu. Ya. Apa-apa yang aku perintahkan, lakukan semampu kamu. Mencakup padanya perintah yang bersifat wajib maupun perintah yang bersifat apa? Sunnah. Kenapa yang sunnah itu termasuk yang diperintahkan Bapak sekalian? Walaupun tidak sekuat ya perkara yang wajib. Maka kita berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Rasul SAW tanpa memilah antara yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib kita lakukan, yang sunnah pun kita lakukan. Karena itu sebuah keutamaan tentunya ikhwatul Islam. Azani Allah wa yakum. Wa ma amartukum bih, dan apa-apa yang aku perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah semampu kamu. Lihat ketika Rasulullah menyebutkan perintah, Rasulullah mengaitkan dengan kemampuan. Kenapa Pak? Karena tidak setiap orang mampu melaksanakan perintah. Allah memerintahkan sholat, maka kata Rasulullah siapa yang mampu berdiri ya duduk. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk ya berbaring. Allah memerintahkan zakat. Ternyata ada orang di antara umat Islam yang belum sampai nisab, belum mampu. Ya, tidak wajib zakat. Ya, puasa bagi mereka yang tidak kuat. Ya, silahkan dia tidak berpuasa, tapi wajib bayar qadha. Ya, berhaji bagi mereka yang tidak mampu, tidak wajib haji. Maka sesuatu yang sifatnya perintah, ya, ini dihubungkan dengan kemampuan seorang hamba. Ya, sesuatu yang di luar kemampuan hamba itu dimaafkan oleh Allah. Kenapa Pak? Karena tidak mungkin Allah memberikan syariat kepada hambanya ya dengan perkara yang hamba tidak mampu melakukannya. Disebut dengan taklifu ma la yutaq. Ya. Kita lanjutkan. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu. Apa itu? Kathratu masailihim, banyak bertanya. Wakhtilafihim ala anbiya'im, dan menyelisih nabi mereka. Banyak bertanya. Ustadz, bukannya bertanya itu baik? Bagaimana dengan ayat yang menyuruh kita untuk bertanya? Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Bukankah di sini Allah mengatakan tanya kepada ahlinya? Tapi kenapa disebutkan dalam hadis ini bahwa banyak bertanya membinasakan orang-orang sebelum kamu? Kita katakan, Mas, bedakan antara banyak bertanya dengan bertanya. Iya. Banyak bertanya itu Pak, bisa menjerumuskan kepada perkara yang tidak baik. Makanya kan sudah kita sebutkan tadi Pak ya, bahwa yang dilarang itu ada dua macam kan. Yang zatnya dan ada yang bisa menjerumuskan. Orang yang banyak bertanya, dikhawatirkan dia akan jatuh kepada pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. Apa itu pertanyaan-pertanyaan yang dilarang? Banyak. Ya, contohnya mempertanyakan tentang Allah, tata cara sifat Allah. Ya, seperti ada seorang yang datang kepada Imam Malik dan berkata, Imam Malik, Allah bersemayam di atas arsy. Bagaimana tata cara bersemayamnya? Ya. Maka kata Imam Malik apa? Al-istiwa'u ma'lum. Bersemayam itu sudah maklum dalam bahasa Arab. Wal kaifu majhul. Tata cara bersemayamnya kita tidak tahu. Wal imanu bi wajibun. Dan mengimaninya wajib. Wassu'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakan tata caranya itu bid'ah. Lihat Pak ya, orang biasa kalau sering banyak bertanya, pasti akan terseret kepada pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. Bertanya tentang masalah rahasia-rahasia Allah yang bersifat takdir. Iya. Yang terkadang menyebabkan kita ini ragu. Bertanya tentang perbuatan-perbuatan Allah, padahal Allah berfirman la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Seringkali Pak ya, pertanyaan itu muncul. Allah mampu tidak ya menciptakan yang lebih sempurna dari dirinya, kan gitu. Kalau dikatakan mampu, wah berarti ada yang lebih sempurna dari Allah.
Kalau dikatakan tidak mampu, berarti Allah lemah. Akhirnya malah sesat, dolal. Ya, gara-gara pertanyaan-pertanyaan tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau setidaknya bertanya tentang perkara-perkara yang makruh kata para ulama. Apa itu pertanyaan yang makruh, Pak? Contohnya pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Para ulama ya tidak suka kepada pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Contoh misalnya ya, Ustadz disebutkan dalam surat Al-Kahfi bahwa Ashabul Kahfi itu berjumlah 7 orang. Yang ke-8 adalah anjing. Itu anjingnya jenis apa ya Ustadz? Anjing helder apa bulldog apa-apa. Masya Allah. Kita katakan Pak, ngapain sih mikirin jenis anjing? Apa manfaatnya buat kamu, buat agama kamu, buat dunia kamu? Nggak ada manfaatnya. Ya, ada lagi yang bertanya, ya Ustadz, disebutkan ketika ya Hawa dan Adam memakan buah yang dilarang, terbukalah aurat-aurat mereka. Lalu mereka pun menutupi aurat-aurat mereka dengan dedaunan. Itu daun apa? Daun kelor, apa daun rambutan, atau daun talas? Ya kita katakan, antum ngapain nanya kayak gitu? Apa manfaat Anda? Ya, itu namanya pertanyaan yang tidak bermanfaat. Nah terkadang kita itu suka bertanya-tanya yang sesuatu yang nggak ada manfaatnya loh Pak. Ya, mempertanyakan sesuatu yang sebetulnya kalau kita pikirkan tidak menambah keimanan, tidak menambah pengetahuan tentang agama kita. Ya. Maka dari itu, ikhwatul Islam azan ya Allah, ya para ulama tidak suka ya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat seperti itu. Demikian pula ya, mempertanyakan yang mustahil terjadi. Ya, seperti seorang qadhi yang ditanya, "Hai qadhi, bila terjadi perkawinan antara babi dan kambing, maka anaknya halal apa haram?" Kata si qadhi, "Maaf saya sedang menstruasi." Dia bingung loh. Masa Anda kan laki-laki, kok bisa mens? Kata dia, masa ada babi kawin sama kambing? Kamu nanya tuh yang bener apa? Ya. Artinya mempertanyakan sesuatu yang mustahil terjadi, tidak suka para ulama. Ya. Dan ternyata subhanallah Pak, dalam kitab-kitab para fuqaha terkadang hal-hal seperti ini muncul. Bahkan dalam yang paling parah itu dalam kitab-kitab fikih Hanafi. Karena sebagian ulama Hanafi belakangan itu punya keyakinan tasawuf. Dan tasawuf itu lebih banyak mereka itu di atas fikih Hanafi. Ya. Mereka punya keyakinan katanya Ka'bah itu ya suatu ketika akan mengunjungi orang-orang soleh ke rumahnya. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau orang ya mau tawaf di Ka'bah, Ka'bahnya lagi pergi gitu ya. Sampai demikian, Pak. Ya. Itu dalam kitab-kitab fikih Hanafi. Ajib, ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Demikian pula para ulama tidak menyukai bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan. Silakan, Pak. Demikian pula para ulama yang tidak menyukai ya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi. Imam Ahmad kalau ditanya tentang suatu pertanyaan, beliau bertanya dulu, awaka sudah terjadi belum? Belum. Da'hu hatta yaqa. Biarkan dulu sampai terjadi, nanti kamu baru nanya saya. Iya. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, menasihati ya orang-orang yang sekitarnya jangan bertanya tentang perkara-perkara yang belum terjadi. Jangan dulu, biarkan terjadi dulu. Kecuali kalau yang belum terjadi ini di kemungkinan besar akan terjadi. Ya, seperti seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ya kami berlayar di lautan dan kami tidak membawa air kecuali sedikit saja.
Kalau kami berwudu dengan air tawar itu kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan apa? Ya, dengan air laut? Maka Rasulullah memberikan dua jawaban. Padahal pertanyaannya satu. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ia itu halal. Apa tohur, suci dan mensucikan airnya. Dan bangkainya halal. Kenapa? Karena Rasulullah tahu dia pasti bakalan butuh kepada bangkai-bangkai yang ada di laut. Ya berupa ikan-ikan laut. Nah ini akal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Nah ini Pak ya, yang dimaksud. Nah ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini perkara yang tidak diperkenankan dalam syariat. Nah ketika seseorang banyak bertanya, itu dikhawatirkan dia akan jatuh kepada pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. Makanya dahulu para sahabat dilarang oleh Rasul untuk banyak bertanya. Ya, dan mereka paling suka kalau ada orang Arab Bedawi datang, Pak. Kalau ada orang Arab Bedawi datang, mereka senang sekali. Kenapa? Karena pertanyaan orang Arab Bedawi ini cerdas-cerdas dan berani-berani mereka. Ya, orang-orang bodoh itu biasanya ya Rasulullah lebih memaafkan kepada orang-orang Arab Bedawi seperti itu. Tapi tidak menutup para sahabat pun sebagian bertanya kepada Rasulullah dalam perkara-perkara yang memang sangat mereka butuhkan sekali. Ya. Nah ini akal Islam, maka dari itu ya bertanya boleh. Tapi pertanyaan seperti apa? Yaitu kata para ulama pertanyaan-pertanyaan yang kita butuhkan dalam agama kita. Pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang diperbolehkan. Adapun bertanya yang tidak diperbolehkan bahkan bisa menjatuhkan kepada kekufuran, ya, bertanya tentang perbuatan-perbuatan Allah, maka ini tidak diperbolehkan untuk bertanya-tanya. Ya, kan itu bukan kemampuan akal, Pak. Ya. Nah, kan kita ini senangnya mikirin sesuatu yang wah menurut akal, wah hebat gitu. Padahal akal nggak mampu memikirkan hal-hal seperti itu. Kata Rasulullah, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, apa itu? Kathratu masailihim, ya banyak bertanya. Yang kedua apa? Ya, waqtilafim ala anbiya'ihim. Pak, banyak bertanya itu Pak, sifat dan karakter Banu Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam berkata, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih seekor sapi betina. Apa kata mereka? Ya, qalu atattakhiduna huzwa. Hai Musa, kamu hendak menjadikan kami permainan apa? Ya. Kemudian apa yang terjadi? Rupanya mereka bertanya, enggak puas. Ya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Hai Musa, coba tanya lagi kepada Tuhanmu. Itu ya yang seperti apa sapinya? Apa warnanya? Bagaimana sifatnya? Akhirnya diperberat lagi. Sampai-sampai mereka hampir tidak menemukan ya sifat sapi tersebut kecuali pada seorang laki-laki dan itu pun mau dijual dengan harga emas sebesar kepala kerbau. Gara-gara pertanyaan mereka itu, Pak. Ya. Di sini Rasulullah SAW ya ketika mengatakan, hai manusia, hendaklah kalian berhaji. Ya. Berarti kata Rasulullah, hendaklah kalian berhaji. Sebetulnya kata-kata ini kalau kita berhaji sekali saja sudah cukup. Ya, karena kenapa kata dalam bahasa Arab, perintah itu bisa kita lakukan walaupun dengan melakukannya sekali. Sampai ada dalil yang menunjukkan harus berulang-ulang. Ketika Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian haji. Sebetulnya sudah mafhum di kalangan orang Arab. Bahwasanya kalau kita lakukan sekalipun itu sudah cukup. Tapi dia malah bertanya, ya, apakah setiap tahun, hai Rasulullah? Rasulullah tidak mau jawab, diam saja. Ya. Ternyata dia bertanya lagi, apakah setiap tahun, hai Rasulullah? Diam juga. Apakah setiap tahun, hai Rasulullah? Diam lagi Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, daruni ma taraktukum. Ya, biarkan apa yang aku tidak
ya tidak sebutkan. Jangan kamu mempertanyakan sesuatu yang membuat orang lain susah. Ya gara-gara pertanyaan kamu jadi susah kan orang. Ya. Nah ini ikhwatul Islam azanillah itu, tapi ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini akal Islam ya sebagian ulama mengatakan itu khusus di zaman pensyariatan saja. Karena sekarang syariat sudah sempurna, tidak mungkin lagi berubah hukum-hukum yang ada. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah kathratu masailihim, banyak bertanya. Ya wakhtilafihim ala anbiya'ihim. Terkadang Pak, kita ya ketika mencari kebenaran pasti banyak bertanya. Ya. Itu lumrah. Banyak orang misalnya sedang mencari kebenaran, akhirnya apa? Ketika dia bertanya kepada seorang ustadz, dia tidak puas dengan jawaban ustadz. Akhirnya dia ya terus mempertanyakan tentang perkara-perkara yang membuat dia ingin puas dalam jawaban tersebut. Boleh, silahkan. Ya selama memang tujuannya mencari kebenaran. Tapi kalau tujuannya bukan mencari kebenaran, tujuannya hanya sebatas apa? Ya mengikuti hawa nafsu. Ya, maka ini yang dilarang oleh para ulama. Akhal Islam, kata Rasulullah sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah banyak bertanya, waqtilafihim ala anbiya'ihim, dan banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Ketahuilah Bapak sekalian bahwa menyelisihi nabi adalah merupakan kebinasaan umat. Ya, di zaman Rasulullah SAW sudah terbukti bagaimana sebagian kaum muslimin menyelisihi perintah Rasul akhirnya mengakibatkan kekalahan. Di dua perang yang masyhur dalam sejarah Islam. Yang pertama itu perang Uhud. Yang kedua adalah perang Hunain. Ternyata Allah abadikan dua kejadian perang ini. Di mana di dua kejadian tersebut kaum muslimin apa? Mengalami kekalahan. Adapun di perang Uhud, kaum muslimin kalah di putaran kedua. Adapun di perang Hunain, kaum muslimin kalah di putaran pertama. Masing-masing ada sebabnya. Maka Allah berfirman tentang perang Uhud apa? Padahal pada waktu itu perang Uhud, Pak, jumlah kaum muslimin lebih sedikit dibandingkan dengan jauh jumlah kaum musyrikin. Kaum muslimin 1.000, kaum musyrikin 3.000, kaum musyrikin 3.000. Allah berfirman, awalamma asabatkum musibah qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Apakah ketika kalian ditimpa musibah kalah di perang Uhud, kalian berkata, bagaimana kami bisa kalah? Maka Allah berfirman, qul, katakan hai Muhammad, huwa min indi anfusikum. Kekalahan itu berasal dari kalian, bukan karena hebatnya musuh. Ya, bukan karena musuh yang lebih canggih senjatanya, bukan. Bukan karena musuh yang lebih banyak personilnya, bukan. Tapi Allah mengatakan kekalahan itu min indi anfusikum, karena kalian juga. Gara-garanya apa? Rasulullah bersabda kepada pasukan pemanah yang ada di gunung, di bukit, ya, jangan turun menang ataupun kalah. Rasul memerintahkan jangan turun, menang maupun kalah. Ternyata kemudian berkecamuk peperangan, banyak orang-orang musyrikin terbunuh, banyak ghanimah, lalu kemudian kaum musyrikin pun terpukul mundur. Sehingga akhirnya kaum muslimin pun sibuk mengambil ghanimah mereka. Rupanya pasukan yang ada di gunung itu, ya, melihat, ya, masa kita diam saja tidak membantu teman-teman kita yang ada di bawah. Mereka pun turun. Tujuannya baik, Pak. Bukan untuk seperti yang dikatakan oleh sebagian orang katanya cinta dunia. Itu tidak benar. Bagaimana dia? Para sahabat dikatakan cinta dunia. Bukankah mereka sudah meninggalkan harta-harta mereka ketika berhijrah? Tidak. Tujuan mereka adalah untuk membantu teman-teman mereka. Tapi pemimpin mereka mengingatkan, jangan turun. Bukankah Rasulullah SAW sudah mengingatkan? Jangan. Dia menang maupun kalah. Tapi mereka tetap aja nekat turun. Rupanya kesempatan ini diambil oleh Khalid bin Al-Walid. Dia pun berputar, ya, kemudian menyerang dari
belakang sehingga kaum muslimin diserang dari dua arah. Terjadilah kekalahan. Maka ya ketika terjadi kekalahan itu kaum muslimin bertanya, ya anna hadza, kenapa kok bisa kita kalah? Bukankah Allah sudah berjanji untuk memberikan kemenangan? Ya, ternyata Allah menyalahkan, bukan yang disalahkan banyaknya musuh, bukan. Yang disalahkan oleh Allah kaum muslimin itu sendiri. Ini menunjukkan, Pak, sehebat apapun musuh, kalau kaum muslimin di atas akidah mereka yang kuat, di atas ketaatan kepada Allah, musuh tidak akan mampu menghancurkan kita. Sejarah membuktikan demikian. Bagaimana di perang Mu'tah kaum muslimin jumlahnya cuma 30.000 menghadapi kekuatan 200.000 pasukan Romawi. Ya, ternyata menang. Ya, di perang Yarmuk kaum muslimin hanya 48.000 menghadapi Romawi yang berjumlah 250.000, ternyata menang. Ya. Bukan itu yang menentukan adalah ketakwaan. Yang menentukan apa? Ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini di perang Uhud ini Allah ingin mengabadikan kejadian ini untuk dijadikan pelajaran bahwa ya kalian menyelisih perintah Rasul itulah sebab kebinasaan kalian. Padahal Pak ya, yang dilakukan oleh pasukan pemanah itu bukan kesyirikan Pak. Bukan kesyirikan, bukan. Ya, hanya menyelisih perintah Rasul, jangan turun. Ternyata turun. Gimana coba di zaman sekarang? Yang kesyirikan merajalela, ya, bid'ah khurafat dan yang lainnya merajalela. Subhanallah. Ya, di perang Hunain, Allah kembali mengingatkan. Ada satu sebab yang Allah ingin ingatkan di perang Hunain itu. Allah abadikan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain." Sungguh Allah telah menolong kalian di beberapa tempat, ya di tempat yang banyak dan di waktu perang Hunain. Allah menyebutkan di sini kesalahan kaum mukminin. Ya. Idz a'jabatkum kathratukum. Ingatlah ketika kalian merasa ujub. Wah, Masya Allah. Merasa bangga dengan jumlah banyak kalian. Ya. Falam tughni ankum, padahal jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat buat kamu. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan bumi yang luas itu menjadi sempit buat kamu. Thumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian pun lari tunggang langgang. Masalahnya, Pak, kalau di perang Uhud jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit dibandingkan dibandingkan dengan kaum musyrikin. Di perang Hunain kebalikan. Jumlah kaum muslimin 3 kali lipat lebih banyak daripada jumlah kaum musyrikin. Jumlah kaum muslimin pada waktu 12.000 orang. Dan kaum musyrikin Hawazin hanya 4.000 orang. Akhirnya apa? Sebagian kaum muslimin, tidak semuanya loh. Sebagian pasukan kaum muslimin tertimpa ujub. Kami tidak akan kalah. Kenapa? Karena jumlah kami lebih banyak. Tidak mungkin kami kalah. Padahal yang melakukan itu bukan semuanya, Pak. Bukan Rasulullah, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Yang melakukan itu sebagian kaum muslimin. Allah mengatakan, "Idz a'jabatkum", ingatlah ketika kalian merasa ujub dengan jumlah banyak kalian. Padahal jumlah banyak itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali buat kalian. Ini terkadang merasa ujub dengan jumlah yang banyak, Pak. Wah, kita merasa jumlah kita banyak, akhirnya kita ujub dengan jumlah. La wallah. Percuma banyak kalau tidak punya kualitas. Percuma banyak apabila keimanan rapuh. Makanya ketika Rasulullah SAW mengabarkan ya, yushikul umam an tada'a bikum kama tada'al akalatu ala qasa'atiha. Hampir-hampir nanti umat-umat akan menyantap kalian sebagaimana al-akalah, binatang-binatang kecil itu menyantap makanan. Kata para sahabat apa? Ya Rasulullah, famin qillatina yawma idzin, apakah pada waktu itu kita jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Bal antum katsir yawma idzin. Ya, bahkan jumlah kalian tuh banyak pada waktu itu. Walakin gutha'un ka gutha'is sail. Tapi jumlahnya itu yang banyak tersebut seperti buih yang dibawa banjir. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kaum muslimin pada waktu jumlahnya apa?
Banyak tampaknya Pak, lebih cocok zaman sekarang ini. Kaum muslimin tuh banyak di Indonesia mayoritas, tapi kok nggak punya kemampuan. Di Indonesia kaum muslimin banyak, tapi kok kelihatan lemah. Iya. Rasulullah menggambarkan bahwasanya jumlah yang banyak itu seperti gusa saja. Ya sampah yang dibawa oleh banjir. Antum kalau lihat Jakarta, ya kalau habis kebanjiran selesai yang ditinggalin apa Pak? Sampah itulah gusa. Dan benar, kaum muslimin banyak jumlahnya tapi isinya koruptor. Ya, isinya apa? Pencuri. Isinya orang-orang yang nggak mau sholat. Isinya orang-orang yang tidak mau ikutin syariat. Isinya orang-orang seperti itu. Sedikit sekali di antara mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Walaupun memang ya sampah itu tidak semuanya buruk. Terkadang sampah yang dibawa banjir itu ada juga yang bagus-bagusnya. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka di sini Rasulullah mengingatkan bahwa yang membinasakan ya orang-orang sebelum kamu itu dua perkara. Sudah banyak, yang pertama banyak bertanya, yang kedua menyelisihi nabi-nabi mereka. Di zaman sekarang namanya banyak bertanya udah banyak sekali. Apalagi penyimpangan, penyelisihan terhadap Rasulullah SAW dalam syariat Allah. Ya. Berapa banyak negara-negara Islam Pak yang ada keinginan untuk berhukum dan hukum syariat Allah? Sedikit sekali Pak. Berapa banyak individu-individu kaum muslimin yang ada keinginan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada keinginan perhatian terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali. Coba di Indonesia aja Pak ya. Kalau di Indonesia misalnya qadarullah kaum musliminnya 80%. Dari 80% itu yang sholat berapa? Yang sholat berapa Pak? Ya kebanyakan mereka sholatnya belang bentong. Bahkan di antara mereka yang ada yang nggak sholat sama sekali. Iya. Di antara mereka dari yang sholat itu berapa yang sesuai dengan sunnah? Iya. Sangat sedikit sekali subhanallah. Makanya ikhwatul Islam azani Allah ya. Akibat perbuatan-perbuatan kaum muslimin sendiri akhirnya kaum muslimin sendiri yang merasakan akibatnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian lebih disibukkan dengan jual beli dengan cara riba dan kalian mengambil ekor-ekor sapi dan kalian ridho dengan tanaman, artinya kalian sudah cinta dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad, itu memperjuangkan agama Allah. Jihad di sini mempunyai makna yang lebih umum daripada sebatas perang ya, sebagaimana pernah kita sebutkan. Iya. Kalian tinggalkan berjihad untuk membela agama Allah. Maka Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian, kata Rasulullah. Makanya akhi ya, kaum muslimin selama keadaannya seperti ini, bagaimana Allah akan bela? Ya kaum musliminnya sendiri yang berpaling. Di Indonesia, ya kenapa pemimpinnya tidak berhukum dengan syariat Allah? Ya gimana mau berhukum dengan syariat Allah? Ya, rakyatnya sendiri pobi dengan syariat. Dalam tata cara pernikahan aja masih kuat memegang adat dalam berbagai macam hal. Terkadang adat lebih dominan daripada syariat. Ya. Maka tidak aneh kalau Allah jadikan kita ini hina, Pak. Kita ini kaum muslimin di Indonesia banyak, tapi kenapa kita terhina? Kenapa? Ya masalah perekonomian kita dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Ya. Kenapa kaum muslimin tidak punya kemampuan, bahkan sebagian kaum muslimin merasa malu untuk memperlihatkan syiar Islam. Sementara orang-orang kafir, orang Nasrani begitu gagahnya memperlihatkan syiar mereka, tergantung di leher mereka salib, ya, membawa Injil dengan penuh gagahnya, yang keyakinan yang kuat. Sementara orang Islam untuk memperlihatkan syiar Islam aja malu minta ampun. Itu menunjukkan Pak, karena ya kita memang masih banyak menyelisihi perintah Rasulullah. Maka ya kalau kita memang
tidak bisa secara keseluruhan, setidaknya kita sendiri deh. Ya, Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara", pelihara diri kamu dan keluarga kamu. Ya, diri kita dulu sendiri. Keluarga kita perhatikan. Kita selamatkan diri kita dari api neraka. Wallahu alam, sekira cukup ya sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Silakan, ada yang bertanya? Allah. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi Assalam. wabarakatuh. Ustadz, mengenai larangan membaca Al-Quran di kuburan, Ustadz. Saya pernah mendengar dari salah seorang Ustadz gitu bahwa sebenarnya tidak ada larangan secara jelasnya dari hadis. Adapun hadis mengenai bahwa jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, itu kan sebenarnya tidak menjelaskan bahwa itu larangan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu kan jelas ada perintahnya gitu. Artinya ya di kuburan juga boleh. Nah, gimana larangan seperti itu, Ustaz? Iya, memang membaca Al-Quran diperintahkan secara mutlak, tidak melihat tempat dan tidak melihat waktu. Iya. Kalau kita sedang berada di kuburan kemudian kita baca Quran, boleh. Yang masalah itu, Pak, ketika seseorang mempunyai keyakinan keutamaan. Paham nggak, Pak? Seseorang punya keyakinan keutamaan tertentu membaca Al-Quran di mana? Di kuburan. Kalau antum lagi jaga di kuburan, kemudian antum sambil daripada iseng baca Quran, boleh nggak? Nggak masalah, silahkan. Ya, kalau keadaannya seperti itu. Tapi masalahnya yang dilakukan oleh banyak masyarakat kita ini, Pak, mereka punya keutamaan tertentu, di mana mereka menganggapnya ini seakan-akan sebagai sebuah sunnah. Sedangkan untuk mengatakan itu sunnah butuh dalil. Ya. Tidak bisa hanya sebatas kepada dalil-dalil yang bersifat umum. Kenapa? Pertama, pengkhususan ya bacaan Al-Quran di kuburan itu kebanyakan menyeret kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh syariat. Berupa apa? Keyakinan-keyakinan bahwa membaca Quran di sisi kuburan lebih utama daripada yang lainnya. Ya. Yang kedua, dalil-dalil menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika ziarah kubur tak pernah kita mendengar kabar satupun juga yang sahih bahwa Rasulullah SAW sengaja khusus di situ membacakan Al-Quran di kuburan setiap kali ziarah kubur. Iya. Makanya dari itulah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku berziarah kubur, apa yang aku boleh baca?" Kata Rasulullah, "Bacalah Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nasallallahu lana wa lakumul afiyah." Rasulullah hanya mengajarkan itu saja. Rasulullah tidak berkata baca juga Quran, hadiahkan kepada mayat. Ya. Demikian pula ketika Rasulullah berziarah kubur ke Baqi di suatu malam. Kata Aisyah, suatu malam aku kehilangan Rasulullah. Ya, aku lihat Rasulullah keluar, lalu aku buntuti dari belakang. Ternyata ya Rasulullah menuju ke perkuburan Baqi karena Allah memerintahkannya. Lalu kemudian kata Aisyah, Rasulullah pun ya mengucapkan Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Setelah itu Rasulullah pulang lagi. Di situ Aisyah tidak mengatakan Rasulullah membacakan Al-Quran secara khusus di kuburan. Iya. Nah ini Pak, yang kita permasalahkan di situnya, bukan permasalahan membaca dalil secara umum. Baca Quran boleh di mana saja, betul di mana saja boleh Pak.
Anda adanya sedang di kuburan, kebetulan Anda mau baca Quran tanpa ada niat dikhususkan, silakan. Ya, misalnya antum sedang ada di kuburan, lagi ditugasin jaga kuburan atau gimana, daripada iseng baca Quran, selesai, nggak masalah. Betul. Cuma yang jadi masalahnya yang tidak disinggung oleh ustadz tersebut adalah mengkhususkan tempat di kuburan itu. Ketika seseorang ziarah dengan keyakinan bahwa disunahkan membacakan Al-Quran di kuburan. Mana dalilnya secara khusus? Ya. Kalau dia berkata, tapi kan dalil yang umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Nah, dari situlah Anda masalahnya mengkhususkan. Anda masalah apa? Mengkhususkan dalil yang umum tersebut dengan adanya keyakinan-keyakinan tertentu, bahkan itu sesuatu yang Anda yakini sebagai perkara yang disyariatkan. Setiap kali ziarah kubur Anda baca Quran. Sementara kita tidak pernah mendengar kabar itu dari Rasulullah, tidak pula para sahabat. Padahal kalau itu baik, pastilah Rasulullah dan para sahabatnya mendahului kita kepadanya. Iya. Kemudian Pak, yang kedua, orang-orang yang membacakan Al-Quran di sisi kuburan Pak, itu rata-rata tujuannya menghadiahkan bacaan kepada mayat. Pasti itu. Ketika ditanya, kenapa kamu ngaji Yasin? Saya hadiahkan buat mayat. Nah ini jadi pertanyaan lagi yang kedua. Apakah Rasulullah SAW tidak lebih sayang dari kita kepada mayat, dari umatnya? Pada Rasulullah orang yang sangat sayang kepada umatnya. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian Rasul dari diri kalian yang begitu berat ketika melihat sesuatu yang menimpa kalian, yang begitu semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian, dan sangat lembut dan kasih sayang kepada kaum mukminin. Ternyata Rasulullah tidak pernah mendengar menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mana? Kepada mayat. Tidak pula kita mendengar para sahabat khusus membacakan Al-Quran di sisi kuburan untuk menghadiahkannya kepada mayat. Maka dari itulah Imam Syafi'i tegas mengatakan, dan riwayat beliau yang paling masyhur, bahwasanya tidak sampai bacaan Al-Quran kepada apa? Kepada mayat. Yang ketiga, Pak, adanya asar-asar dari salafus saleh. Di antaranya asar dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, seorang ahlul bait. Ya. Waktu itu beliau sedang makan malam di rumah di salah satu rumah Ummahatul Mukminin. Lalu ia melihat seseorang laki-laki sedang berada di sisi kuburan. Lalu Ali berkata, "Ya fulan, madza taf'al huna?" "Hei fulan, apa yang kamu lakukan di situ?" Ya. Kata orang itu, "Aku sedang mengucapkan salam untuk Rasulullah." Kata Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, "Uhaddithuka an ma haddatsahu abi an Rasulillah SAW." Aku akan sampaikan kepada kamu tentang hadis yang disampaikan oleh ayahku dari Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW sabda, "La taj'alu buyutakum maqabir wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum ma anta wa man ma anta wa man fi Konstantiniyah illa sawa." Kata Ali bin Husain, aku akan sampaikan kepada kamu suatu hadis dari ayahku dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW sabda, jangan kamu jadikan rumah kalian sebagai apa? Kuburan. Dan berselawatlah kepadaku di mana saja. Sesungguhnya salawat kalian akan sampai dimanapun kalian berada. Kamu dengan yang ada di Konstantinopel sana sama saja. Di sini Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib mengingkari perbuatan siapa? Padahal dia cuma mau baca salawat untuk Rasulullah SAW di kuburan, Pak. Mungkin orang akan berkata, tapi kan baca salawat umum hadisnya, di mana saja, boleh, di mana saja, kapan saja. Ya. Tapi ternyata Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib mengingkari. Demikian pula pengingkaran dari salah satu ahli bait yang lain lagi. Ya. Di antaranya Al-Hasan bin saya lupa namanya, Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan itu dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dengan sanad yang hasan.
Ya, mengingkari juga orang yang sengaja di situ berdoa di sisi kuburan. Padahal kan doa itu di mana saja boleh berada. Ya, adanya riwayat-riwayat yang sahih, Pak. Cuma masalahnya, Pak, perbuatan-perbuatan ini semuanya akan menjerumuskan kepada pengagungan terhadap kuburan. Inilah yang dikhawatirkan oleh ya kita. Dahulu saja, ya, ketika Umar bin Khattab melihat orang-orang bergegas menuju suatu pohon. Lalu Umar bertanya, ada apa orang-orang pergi ke tempat sana? Kemudian dikatakan, hai Umar, itu tempat katanya pohon yang Rasulullah dulu mengambil baiat Hudaybiyah. Dan mereka ingin sholat di sana. Maka Umar pun berkata, tebang pohon itu. Tebang pohon itu. Ditebangnya, ya. Kenapa? Karena khawatir kalau pohon ini akan dijadikan tempat keramat. Nah, ketika seseorang baca Quran di kuburan, Pak, akan dikhawatirkan dia akan menganggap bahwa baca Quran di kuburan lebih utama dari pendapat yang lainnya. Akan datang lagi keyakinan-keyakinan yang lainnya bahwa itu termasuk yang sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW dan yang lainnya. Ini, makanya sebatas kaidah seperti itu saja menunjukkan ya ketidakfahaman tentang masalah yang sedang kita bicarakan. Bukan masalah keumuman baca Qur'annya yang kita permasalahkan. Ya, kalau masalah baca Quran di mana saja silakan. Ya, karena memang baca Quran itu baik, bagus. Tapi ada permasalahan lain yang kita inginkan, ya selain dari itu. Ya, makanya Pak, ya sayang sekali ya orang-orang yang membolehkan perkara seperti itu rata-rata pasti dalilnya bersifat apa? Umum. Umum. Ya, kan Rasulullah menyuruh kita baca Quran di mana saja berada. Seperti orang yang mengatakan, ya saya mau salawat badriyah. Ketika kita katakan tidak ada dalilnya salawat badriyah, kan Rasulullah menyuruh kita bersalawat. Rasulullah tidak pernah menentukan harus salawat ini dan salawat itu. Rasulullah mengatakan bersalawatlah kepadaku. Jadi salawat apapun selama itu salawat boleh. Ya, kita katakan, tapi kenyataannya perbuatan para sahabat tidak seperti itu. Makanya kata Imam Asy-Syatibi, setiap dalil syariat tidak lepas dari 3 keadaan. Ini berkata Imam Syatibi ini ya sangat penting sekali. Yang keadaan yang pertama, dalil yang diamalkan oleh para sahabat secara kebanyakan waktu atau terus-menerus. Dalil yang diamalkan oleh para sahabat secara kebanyakan waktu atau terus-menerus. Maka ini tidak problem kita mengamalkannya. Karena demikian para sahabat mengamalkannya. Yang kedua, dalil yang para sahabat melakukannya secara jarang atau dalam keadaan tertentu saja. Dalil yang diamalkan oleh para sahabat secara jarang atau pada keadaan tertentu saja. Maka ini pun harus melihat keadaan-keadaannya. Tidak boleh secara mutlak, kata Imam Syatibi, untuk diamalkan. Yang ketiga, dalil yang para sahabat tidak ada satupun mengamalkannya. Tidak ada satupun sahabat yang mengamalkannya. Maka kita tidak boleh mengamalkannya. Kenapa? Karena ketika para sahabat bersepakat untuk tidak mengamalkan, itu menunjukkan pemahaman kita yang salah, bukan pemahaman para sahabat. Nah sekarang ketika Rasulullah SAW mengatakan bacalah Al-Quran, apakah kita pernah mendengar para sahabat mengkhususkannya di kuburan? Apakah kita pernah mendengar para sahabat dengan sanad yang sahih syaratnya ya? Kalau sanad dhaif ada, yang lemah ada, atau yang palsu juga ada. Tapi kalau yang sahih tidak ada. Makanya Imam Ibnu Katsir memastikan tidak ada satupun sahabat melakukannya. Iya. Ada tidak contohnya dari para sahabat? Siapa yang lebih dalam pemahamannya, Anda atau para sahabat? Iya. Kalau Anda lebih dalam pemahamannya, konsekuensinya para sahabat semuanya bodoh. Cuma Anda yang pintar. Iya. Berarti Anda seakan-akan diberikan oleh Allah ilmu yang tidak diketahui oleh para sahabat, subhanallah. Padahal mereka orang yang langsung menyaksikan bagaimana tata cara ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ikhwatul Islam, ada nggak para sahabat yang membuat salawat sendiri?
Apa pernah kita mendengar Abu Bakar bikin salawat namanya salawat Abu Bakriyah? Atau seorang sahabat yang sangat fasih, ya, syair-syairnya sampai-sampai Rasulullah mendoakan supaya dikokohkan dengan Ruhul Kudus, itu Zaid bin Thabit. Apakah pernah mendengar Zaid bin Thabit bikin salawat namanya saya salawat Zaidiyah? Semua sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata apa? Ya Rasulullah, qad arafna salam alaik. Kami sudah mengetahui bagaimana tata cara mengucapkan salam kepada engkau, ya Rasulullah. Fakaifa nusalli alaik. Lalu bagaimana tata cara bersalawat kepada engkau, ya Rasulullah. Ternyata para sahabat saja bertanya kepada Rasulullah bagaimana tata cara apa? Bersalawat, Pak. Ya, padahal mereka mampu untuk merangkai syair-syair yang indah untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Di sini para sahabat tidak ada satupun berdalil dengan apa? Keumuman sabda Rasulullah, sallu ya alayya fa inna man shalla alayya wahida, siapa yang bersalawat kepadaku sekali maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Fahami ini, Pak. Ya, karena setiap dalil-dalil yang sifatnya umum seperti itu harus kita melihat praktek langsung dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut. Tapi ini penting sekali. Ya, agar kita tidak salah di dalam mempraktekannya. Wallahu a'lam. Nah, masih ada yang bertanya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin waktu hari Jumat kemarin ada khotib yang membahas tentang amalan akhir tahun ini. Jadi pertama berpuasa 1 Muharram, kemudian sebelum 1 Muharram, kemudian membaca ayat kursi 300, saya lupa 300 lebih. Kemudian banyak sekali amalan yang membaca di akhir tahun, ada doa di akhir tahun, kemudian membaca doa di awal tahun. Dan khotib tersebut bilang tidak perlu menanyakan dalil karena puasa ini baik, kemudian ini amalan baik. Nah, apakah betul ada amalan-amalan di akhir tahun ini, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama telah menjelaskan permasalahan ini semenjak dahulu kala. Iya. Makanya Dr. Umar Fallata dalam kitab beliau Al-Wadha' fil Hadis menukil perkataan para ulama tentang bahwa hadis-hadis tentang keutamaan puasa di awal tahun dan di akhir tahun itu semuanya palsu. Amalan-amalan tertentu di awal tahun dan di akhir tahun semuanya palsu. Yang pertama kali melakukan perayaan-perayaan itu di awal tahun dan di akhir tahun itu orang-orang Syiah ekstrim dari Banu Fatimiyah di tahun sekitar 360-an lebih, ya, abad keempat, ya. Maka dari itu akal Islam, ya, kalau dia kembali lagi kepada permasalahan tadi, puasa itu baik. Rasulullah SAW menyuruh kita berpuasa. Ini dalil umum tidak, Pak? Ya. Itulah permasalahannya. Selalu yang dibawakan adalah dalil-dalil yang bersifat apa? Umum. Puasa baik, puasa baik. Kita katakan, Pak, kita tidak menyelisih Anda dalam masalah baiknya puasa. Tapi kita menyelisih Anda dalam masalah mengkhususkan suatu ibadah puasa, ya, waktu tertentu dengan tanpa dalil yang sahih. Yaitu, ya, keutamaan puasa awal tahun, puasa akhir tahun. Demikian pula membaca ayat kursi 300 kali tanpa dalil. Ya. Yang ada adalah hadis-hadis maudhu palsu. Siapa yang lebih paham pemahaman kita terhadap kebaikan? Anda apa Rasulullah? Anda apa para sahabat? Anda apa para tabi'in? Ternyata kenapa kita tidak pernah mendengar satupun para ulama dalam kitab-kitab madhab mereka mengatakan disunahkan puasa awal tahun dan akhir? Silakan Anda buka kitab-kitab madhab Syafi'i, ya, yang dipelajari di pesantren-pesantren. Ketika menyebutkan tentang bab saum, tidak pernah disebutkan di situ yustahabbus saum awwalu sanah atau akhirus sanah. Tidak ada apa. Bahkan semua sebetulnya para ulama bersepakat bahwa itu perkara yang diadakan, bid'ah.
dalam agama. Iya. Makanya ini akal Islam di zaman sekarang ini memang subhanallah ya. Karena kurangnya kemampuan untuk memilah dan mengkritisi suatu riwayat, akhirnya orang ya sebatas melihat ini kan baik. Ya. Subhanallah. Maka dari itu ya akal Islam ya sama dengan misalnya salat tertentu dengan keyakinan bahwa salat itu baik. Salat rogoib, salat nisfu Sya'ban yang hadisnya palsu, telah dinyatakan kepalsuannya para ulama dalam kitab-kitab mereka. Lalu ada orang berkata, itu kan baik. Subhanallah. Salat memang baik. Ya, di zaman tabi'in Sa'id bin Musayyab pernah melihat seseorang laki-laki salat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Ya. Sa'id bin Musayyib melihat ada seorang laki-laki melaksanakan sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Maka Sa'id berkata, la taf'al, jangan kamu lakukan. Apa jawab orang ini? Ya Sa'id, ayyu'adzibuni Allahu bis shalah? Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Ini kan sholat baik. Apakah mungkin Allah akan adab saya gara-gara saya sholat? Kata Sa'id, la. Bal yu'adzibuka bimukhalafatika li sunnati Rasulillah. Tidak, Allah tidak akan adab kamu karena sholat. Tapi Allah akan adab kamu karena kamu menyelisih sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW sholat qabliyah subuh cuma 2 rakaat. Anda lebih dari 2 rakaat. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Iya. Anda menyunahkan sholat puasa awal tahun dan akhir tahun. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Kalau itu baik tentu Rasulullah mengajarkan. Para sahabat sudah mengamalkan. Para ulama sudah menyampaikan. Kenapa ketika tidak ada satupun ulama, bahkan imam yang 4 pun tidak pernah mengamalkan? Anda sendiri berani untuk mengatakan itu baik. Ya, subhanallah. Ini ajaib. Ya, Allahu a'lam. Memang di zaman sekarang Pak, keajaiban dunia itu banyak Pak. Bukan cuma 7 Pak. Ya. Masih ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai asuransi yang disediakan oleh suatu perusahaan untuk keluarga. Misalnya asuransi kesehatan. Yang sementara saya ketahui asuransi itu secara umumnya haram. Bagaimana pendapat ini Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nggak nyambung kan Pak? Nyambung apa enggak ya? Kayaknya Ustadz Dr. Irwandi nih harusnya yang jawab nih. Kemarin Sabtu. Iya. Kalau antum baca bukunya Dr. Irwandi dalam kitab Halal dan Haram, Mbak, yang kontemporer itu, beliau tegas menyebutkan di situ bahwa asuransi itu mengandung perjudian, goror. Dari sisi apa gorornya tidak jelas. Apakah kita akan sakit terus atau akan sehat terus? Itu sesuatu yang tidak jelas dan goror itu segala sesuatu yang mengandung goror dilarang dalam syariat. Antum baca saja bukunya Dr. Irwandi itu dijelaskan oleh beliau secara detail tentang hukum asuransi. Nah ini akal Islam azani Allah wa iyyakum. Kalau ada orang berkata, Ustadz dari tadi nggak boleh terus gimana sih Ustadz? Ya, baca Quran di kuburan nggak boleh. Ya, ini tadi puasa lagi nggak boleh. Kok segala sesuatu nggak boleh? Kita katakan Mas, meninggalkan itu lebih mudah daripada melaksanakan loh. Ya nggak? Iya dong. Ya. Kenapa kita dikasih kemudahan malah nggak maunya yang berat? Ya. Dan agama Islam itu mudah. Allah berfirman, Inna dina, kata Rasulullah sabda, Inna dina yusrun. Agama ini mudah. Allah berfirman, ya, yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan kemudahan buat kalian. Allah dan Rasulnya menginginkan kemudahan buat kita pengen yang susah-susah. Ya. Makanya ketika kita melarang bid'ah,
Itu untuk memberikan kemudahan kepada Anda. Karena hakikatnya itu kita sedang meninggalkan beban, Mbak. Ya kita pengennya yang maunya yang ada beban-beban gitu kan, subhanallah. Tapi memang begitu Pak, orang Indonesia memang senangnya banyak aksesorisnya Pak. Ya kalau motor aja Masya Allah aksesorisnya. Rupanya ibadah dikasih aksesoris, waduh. Ya susah. Masih ada yang bertanya? Silakan. Hmm. Subhanallah. Perbuatan manusia dijadikan dalil untuk mengalahkan dalil-dalil syariat, ini sebuah keanehan. Ini namanya keajaiban dunia lagi ya Pak. Ya. Kita harus memahami sombong dalam masalah isbal. Ya. Karena memang ada hadis yang mengatakan man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaih. Siapa yang menarik ya kainnya karena sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya. Sementara dalam hadis lain, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Setiap kain yang melebihi mata kaki, maka tempatnya di neraka. Hadis pertama mengikat dengan kesombongan. Hadis yang kedua tidak mengikat dengan kesombongan. Sekarang kita penting untuk memahami hakikat kesombongan. Dari bagaimana caranya melihat dalil-dalil yang lain tentang masalah ini. Ya, ada dua hadis yang menjelaskan tentang hakikat kesombongan. Hadis yang pertama yang dikeluarkan Abu Daud. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam sabda, "Iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah." Jauhi oleh kalian isbal, karena isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan. Isbal itu sendiri sudah termasuk apa? Kesombongan. Dalil yang kedua hadis Abu Bakar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna izari yastarhi." Sesungguhnya ya, sarung saya ini melorot ke bawah. Wa inni ata'ahaduhu, dan aku berusaha untuk terus menjaga jangan sampai melorot. Setiap melorot dinaikin lagi, setiap melorot dinaikin lagi. Maka Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, "Ya Aba Bakar, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala." Kamu tidak melakukan perbuatan itu karena sombong. Kapan? Ketika dia tidak melakukannya dengan sengaja. Abu Bakar, ya melorotnya tidak sengaja. Setiap melorot dinaikin. Setiap melorot dinaikin. Kata Rasulullah, seperti itu bukan sombong. Berarti kalau yang sengaja dilorotin, itu yang sombong, Pak. Ya. Pahami ya hadis ini dengan baik. Yang anehnya, ada orang yang berhujah dengan hadis Abu Bakar tadi untuk mengatakan ini menunjukkan kalau tidak sombong boleh. Padahal kenyataannya, kejadian yang dalam pada Abu Bakar itu tidak menunjukkan kepada apa yang diinginkan. Ketika Rasulullah mensifati Abu Bakar tidak sombong, keadaannya Abu Bakar waktu itu apa? Tidak sengaja. Karena kebetulan Abu Bakar kurus, ya beliau pakai baju kegedean. Jadi sarungnya melorot terus ke bawah. Tapi setiap melorot dikeatasin lagi. Mana mungkin disamakan dengan orang yang sengaja dilorotin ke bawah. Dan dalam riwayat Abu Daud sendiri Pak sudah sangat tegas dan jelas sekali. Ya Rasulullah mengatakan jauhi oleh kamu isbal karena isbal itu termasuk kesombongan. Belum lagi didukung dengan perbuatan Rasulullah dalam mengingkari para sahabat. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah melihat Abdullah bin Mas'ud sedang berjalan dan kainnya terseret. Maka Rasulullah segera mengejarnya. Lalu Rasulullah bersabda, "Irfa' thawbak." Angkat bajumu. Diangkat Ibnu Mas'ud. Zid, tambah lagi. Diangkat lagi. Lalu Rasulullah memegang
tumitnya Ibnu Mas'ud dan berkata tidak ada hak untuk kain melebihi ini. Rasulullah tidak bertanya dulu kepada Ibnu Mas'ud, kamu sombong apa enggak? Rasulullah nggak nanya dulu, kamu sombong apa enggak? Tidak. Dan itu ada dua kejadian Rasulullah SAW yang mengingkari itu. Yang pernah belum Mas'ud, satu lagi seorang laki-laki yang lain, saya lupa namanya. Dan di situ Rasulullah tidak bertanya, kamu sombong apa tidak? Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sombong di sini adalah orang yang sengaja melorotkannya di bawah mata kaki. Ya, didukung lagi perbuatan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ya, ketika beliau ditusuk oleh orang Majusi sampai keluar ususnya. Dalam keadaan sangat kritis menuju kematian itu, datanglah seorang pemuda. Lalu pemuda itu berkata, Tibta hayyan wa mayitan ya ibn Khattab. Wahai Ibu Umar, engkau hidup dalam keadaan baik, engkau pun mati dalam keadaan mati syahid. Lalu pemuda itu keluar. Ternyata Umar melihat si pemuda itu pakaiannya menyeret di tanah. Lalu kemudian Umar dalam keadaan kritis seperti itu berkata, Alayya bil gulam. Panggil si pemuda itu. Dipanggil lagi, ya gulam, irfa saubak. Dalam keadaan kritis mau meninggal, masih sempat mengingkari. Hai gulam, angkat bajumu. Fa innahu arda li rabbik wa anqa li thawbik. Karena itu lebih diridhoi oleh Rabbmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Kisah ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Ya. Bayangkan Umar bin Khattab dalam keadaan kritis seperti itu, Pak. Umar nggak nanya dulu kepada si pemuda, kamu sombong apa enggak? Kalaulah itu pemahamannya, tentu para sahabat sudah nanya dulu. Tentu Rasulullah ketika mengingkari nanya dulu. Ya, makanya ya saya tidak setuju dengan orang yang mengatakan bahwa kesombongan yang dimaksud seperti yang dipahami oleh mereka. Itu sengaja celananya dilorotin ke bawah dengan klaim saya tidak sombong. Justru itu sebetulnya kesombongan kata Rasulullah. Ya, subhanallah. Masih ada yang bertanya? Wah, bapak pulang langsung dipotong celananya nih, Pak. Keadaan hadis tersebut, kisah tabi'in tersebut, dia melakukan qobliyah subuh itu lebih dari 2 rakaat, Pak. Adapun kalau yang satu tahiyat, yang satu qobliyah, ya nggak masalah. Masalahnya dia melakukan qobliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Yang namanya qobliyah subuh kan cuma 2 rakaat kan? Tapi dia melakukannya lebih dari 2 rakaat. Paham nggak, Pak? Itu namanya bikin-bikin, Pak. Ya. Mungkin saja dia orang berkata sholat kan baik. Ya nggak? Sholat kan baik. Ya. Masalahnya mas, kamu sudah mengada-ngada dalam agama. Masih ada yang mau tanya?